Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ira Gandu dalam program 5 menit yang memberkati. Tema hari ini adalah tinggal di dalam aku. Saudara, mari kita baca bersama-sama dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kita baca dulu ayat yang pertama ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Saudara, bicara mengenai tinggal itu artinya adalah diam atau tetap dan bergantung kepada, ya, jadi di situ. Nah, ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya, ya, kita ada hubungan dengan Tuhan. Yesus sebagai pokok anggur, sumber dari setiap kehidupan kita, ya, setiap manusia. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus mentaati setiap kehendak Tuhan, perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus mentaati tadi ya kehendak Tuhan, perintah-perintahnya. Nah, sebagai buah ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ranting-ranting yang kita harus berbuah yang lebat. Ya, kita berbuah dalam baik itu perkataan kita, tingkah laku kita. Kita harus mencerminkan kehidupan kita itu sebagai kehidupan kita dalam Kristus, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Yang pertama, tadi saya singgung membaca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kedua, kita punya komitmen dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus konsisten. Apa yang kita lakukan setiap hari itu harus punya konsisten. Kita harus bayar harga. Mungkin contohnya saudara mau berdoa. Saudara punya waktu doa. Mungkin saudara dibangunkan Tuhan jam 2 pagi. Datang sama Tuhan. Itu rutin saudara datang. Ya. Yang keempat, kita harus mau diproses. Seperti ayat kedua ya kita mau baca. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada proses. Kalau ranting itu kan banyak istilahnya banyak pohon daun-daunnya ya saudara. Kalau kita mau berbuah itu daun itu harus kita kikis ya. Nah, kita harus mau diproses dalam kehidupan kita. Kelima, hidup intim dengan Tuhan. Kita baca ayat keempat ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting ini membutuhkan air, membutuhkan makanan dari pokoknya, dari pohonnya yang besar. Nah, kita pun sebagai manusia, kita butuh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Kita harus tetap melekat sama Tuhan. Amin. Kalau enggak, kita ranting itu akan mati. Kita akan kering, ya, patah, kita bisa dibuang. Yang keenam, kita harus berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ayat 5 mengatakan gini. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuah. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus keluar, membuktikan kita memberikan kasih yang nyata terhadap orang lain. Jangan cuma sekedar di mulut kita mengasihi tapi kita tidak bertindak untuk mengasihi. Ya, jadi kita harus berbuah yang banyak. Yang ketujuh, jangan sampai kita dibuang. Jujur saya nggak mau dibuang. Oleh sebab itu kita harus intim, harus tinggal dan kita punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Saudara, bagaimana meresponi masalah ya dalam setiap kehidupan kita? Saudara mau tetap tinggal di dalam Tuhan atau saudara lari pada saat engkau mengalami suatu masalah? Ya, yang kedelapan, kita perlu kesetiaan untuk menghasilkan suatu jawaban, saudara. Pada saat engkau berdoa, ya, pada saat engkau mengambil komitmen sama Tuhan, engkau berdoa sungguh terus sampai ada jawaban dari Tuhan. Ya, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat terakhir, ayat 8. Ya, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari saudara, hari-hari ini kita tinggal tetap di dalam Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya, kita punya mesbah pribadi dengan Tuhan. Apapun masalahmu hari-hari ini, kita tahu dunia bukan semakin membaik tapi dunia semakin jahat. Tapi kalau kita memiliki Tuhan, kita percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita mampu melakukan segala perkara. Ya, kita harus berbuah banyak, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.